Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya, atau sudah ada yang kenal? Belum ya? Ya. Saya Agus Warsono. Saya Deswara, ahli utama di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, di Kementerian Keuangan. Karena di Jogja kali ini kita belajar gaya Jogja ya, jadi lesehan ya. Ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan? Cukup ya? Cukup ya. Cukup terkenal atau cukup ini aja yang diketahui? Oke ya, jadi di buku panduan sudah ada bahwa di KT ini ada beberapa materi, ada beberapa agenda. Kemudian saya agenda pertama ini kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ada 2 modul, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila, kemudian nanti bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, sekarang kita bahas yang kedua. Di kedudukan kita ada di sini. Nanti setelah itu dilanjutkan yang sini. Gimana? Enak dikit ya? Baik, tujuan pembelajaran dan indikatornya. Artinya gini, pembelajaran ini dianggap selesai dengan sukses, dengan bagus kalau nanti Anda sekalian sudah mampu untuk mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Asta Gatra. Gatra itu dimensi. Asta berapa tadi? 8 ya. Yang kedua nanti mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika undang-undang dasar. Kemudian mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN atau PNS. Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalau Asta 8, Panca 5 ya. Oke, kemudian berikutnya mampu menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dan profesionalisme ASN atau PNS. Dan nanti mampu mengaktualisasikan awal bela negara dengan pertimbangan integritas dan kepemimpinan ya. Bisa dilihat ya. Tidak semua selesai dalam sesi ini ya. Ini yang pertama dulu, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Asta Gatra. Ini ada 3. Yang pertama pengertian aktualisasi, yang kedua perspektif Asta Gatra, kemudian nilai cinta tanah air ya, kita akan bahas yang satu dulu ya, pengertian aktualisasi. Kalau kita mendengar kata aktualisasi itu teringat siapa? Siapa? Maslow ya. Ini di beberapa teori muncul. Maslow, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif piramida kebutuhan Maslow. Pernah dengar ya? Piramida berarti runcing ke atas kan ya? Runcing ke atas. Yang paling bawah itu berarti paling pokok. Kalau bawah terpenuhi baru akan bisa naik-naik di atas. Oke. Untuk mengingat apa itu piramida Maslow, gambarnya seperti ini. Ya, masih sama ya. Maslow. Jadi yang pertama ini yang disebut dengan basic need. Basic need itu ya basic need ya, primer kali ya. Makan, minum, apa lagi? Istirahat. Ya, mestinya udara juga masuknya. Kalau kita makan minum tidak ada udara. Kemudian safety berarti rasa aman. Rasa aman. Gimana ikut juga rasa aman? Merasa ya? Terpenuhi makan minumnya? Berarti terpenuhi ya, basicnya terpenuhi. Nanti bisa ke atasnya ini psikologikal, jadi mungkin ke dalam ya. Ini esteem dan belonging. Apa ya di Indonesia ya? Esteem, kebanggaan ya. Penghargaan diri ya, ya esteem. Bangga ya. Mungkin cenderung kepercayaan diri, tapi bukan narsis ya. Kemudian yang tertinggi itu aktualisasi. Jadi kalau kita mengaktualisasikan cinta tanah air, itu kan puncak kan ya. Jadi basic need-nya sudah terpenuhi, harus terpenuhi ya. Tapi ya terpenuhinya mungkin dasar ya. Jadi kalau makan itu terpenuhi, tapi kan masing-masing orang makannya beda-beda. Ya kan? Ada yang tadi sarapan pecel, ada yang sarapan bubur ayam, dan ada yang Indomie ya. Oke. Jadi sebenarnya aktualisasi itu selalu ada pada manusia. Manusia itu ingin dihargai, ya kan? Tidak mau disakiti, direndahkan ya.
Ya, jadi ini puncak, bukan pasti ada, siapapun pasti ada. Artinya dalam konteks ini mestinya manusia Indonesia itu juga akan selalu ada aktualisasi pada tanah air kan? Ya, di deskripsinya gini. Kebutuhan seseorang untuk mengimplementasikan minat, bakat, kreativitas ataupun keinginan dengan kecenderungan untuk meningkatkan bakat dan kemampuannya secara bertanggung jawab dan mandiri. Jadi aktualisasi cinta tanah air itu bertanggung jawab dan mandiri. Ini menurut saya satu kesatuan. Tidak bisa mandiri aja tapi tidak bertanggung jawab, atau bertanggung jawab tapi tidak mandiri. Ya, ini jadi satu kesatuan. Artinya beda-beda kan ya setiap orang. Nah sekarang kita diskusi ya, diskusi tentang orang-orang. Ya. Katanya paling asik itu kalau membicarakan orang. Ya. Padahal orang di sana membicarakan kita juga kan ya. Nanti bisa dijawab ya. Yang pertama, ada orang yang bekerja itu statis, mekanis, kaku. Oh peraturannya begini ya dijalankan, SOP begini ya dijalankan. Pernah lihat? Ya pernah ya? Ada ya? Ini nanti kita bahas mengapa ya? Ada ya? Bener yakin ada? Nggak usah melihat temennya ya. Kita saling curiga, bukan kadang-kadang mungkin kita juga teman bilang kita seperti itu. Bagus nggak sih? Ada bagusnya ada? Oh iya ada plus minusnya ya, nanti kita diskusikan. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Jadi apa ya? Mr. Wrong ya. Nah, Miss Wrong. Jadi ada apa-apa itu dicari salah siapa. Ya, tapi mungkin yang agak introvert, oh mungkin salah saya gitu. Tapi yang agak extrovert, kalau ada sesuatu mencari siapa yang salah. Apa kalau bahasa terkenal mencari kambing hitam ya, kasihan itu ya. Kasihan si kambing hitamnya itu, tidak tahu apa-apa di atau lingkungannya. Ada juga yang seperti ini, ada. Ya? Kemudian yang ketiga, kurang respect dan empati pada orang lain. Apa ya? Bahasa gaulnya apa? Egois ya, atau nyebelin kali ya, nyebelin. Tidak ada empati gitu ya, tidak ada empati. Kemudian yang terakhir, meremehkan kegagalan diri sendiri maupun orang lain. Jadi menganggap kegagalan itu suatu hal yang negatif. Tapi ada positifnya tidak kegagalan? Ada ya? Ada ya? Oke, mengapa ya? Mengapa sih orang bisa ada 4 karakter ini? Ayo, kita pilih satu. Kenapa orang yang dalam hidup, dalam bekerja itu selalu mengikuti apa? SOP, peraturan. Kalau kuliah kisi-kisi. Kira-kira kenapa? Yes, supaya perfect ya. Tapi sebetulnya nanti ada kelemahan karena peraturan itu dibuat pada masa lalu, tapi kita harus menyelesaikan masalah masa sekarang ya. Berarti kan ketinggalan peraturan itu. Makanya ya boleh soal SOP makan boleh atau tidak, tapi ya harus ada adaptasi. Menyalahkan diri sendiri. Ini kalau punya teman yang sering menyalahkan diri sendiri, tolong ditemani ya. Ini kalau gagal bahaya ini ya, bisa depresi ya. Ya kalau kurang respect dan empati ini, ya mudah-mudahan bisa disembuhkan ya, karena ini masalah watak ya, pelan-pelan. Jadi mengapa? Tapi dampaknya terhadap aktualisasi cinta tanah air apa? Kita masih pakai perspektifnya Maslow ya. Maslow itu mengatakan aspek aktualisasi diri itu ada 4. Yang pertama, penolakan terhadap penyeragaman. Jadi memang pada misinya orang itu kadang-kadang kalau dipakai seragam itu tidak nyaman ya. Karena kita pakai batik ya sekarang. Tapi ada yang lucu ya, seragamnya pakai batik ya. Jadi itu antara apa? Seragaman dan kebebasan. Jadi kreativitas itu akan selalu berbeda. Jadi ini harus kita pahami. Masing-masing orang itu berbeda, maka kreativitasnya berbeda-beda. Tapi pertama tadi harus mandiri dan bertanggung jawab. Yang penting harus bertanggung jawab atas hasil kreativitas. Yang kedua, penerimaan diri.
Ini yang di piramida tadi, kalau yang di bawah sudah terpenuhi maka dia bisa naik ke atas. Kemudian, oh tapi ini baik diri sendiri, orang lain dan lingkungan ya. Yang kedua, minat sosial. Nah ini tadi. Berarti yang berhubungan dengan apa minat sosial itu? Ya. Iya, orang yang tidak punya respect dan empati ini sebetulnya kita sebut asosial gitu kali ya. Ada ya istilahnya apa? Asosial ya. Asos ya. Iya. Ada kan ya. Padahal dia aktif di media sosial ya. Tapi tidak aktif di kenyataan sosial ya. Ini mungkin sebagian dari dampak media sosial. Yang keempat, kreativitas. Ya, kreativitas. Ini mampu mengaktualisasikan diri, juga memiliki kesegaran apresiasi. Nanti kita bahas kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang yang unik. Nah, dalam kasus ini berarti kegagalan itu apakah selalu sesuatu yang jelek? Tidak. Masih ada hikmahnya ya. Kalau saya bilang positifnya, loh kegagalan negatif kok positif. Kita pakai ini. Hikmahnya apa sih kegagalan? Bisa belajar ya. Jadi kalau gagal ya minimal kita menyebutnya, kita menemukan cara yang tidak tepat untuk mencapai sesuatu ya. Jadi berarti menjadi belajar, berarti jadi guru kan. Jadi kegagalan itu bisa menjadi pijakan kita untuk melangkah berikutnya gitu ya. Setuju? Ada berapa aspek menurut Maslow? Berapa? 4. Nah, ya ingat satu apa? Kreativitas tanpa batas gitu. Kreativitas. Banyak minat sosial itu ketiga. Yang kedua apa? Kita ulangi. Yang pertama, penolakan terhadap penyeragaman. Jadi, ya prinsipnya hakikatnya orang tidak mau disamakan. Yang kedua, penerimaan diri. Yang ketiga, minat sosial, asas tadi ya. Yang keempat, kreativitas. Yakin apa? Yakin? Kita ulangi. Yang pertama, penolakan penyeragaman. Tapi kan di sini kasusnya tadi ada orang yang SOP minded, peraturan minded. Ternyata itu menghambat kreativitas ya. Iya, makanya harus ada inovasi. Yang kedua, penerimaan diri. Artinya ya mungkin kita di bawah seseorang, tapi memang kita ada di situ. Ya ibarat ini sebuah ayam, ekor dengan kepala lebih penting mana? Penting semua kan ya. Ya posisi kita itu penting semua. Kalau kalah sepak bola itu penyerang sama kiper penting mana? Ya penting semua. Ngerti ya? Oke. Yang pertama tadi menolak penyeragaman. Yang kedua, yang ketiga, ya ini yang paling dihafal ya, asas ya. Jadi dia tidak respect dan tidak empati. Yang keempat, kreativitas. Apa kata kunci dari kreativitas ini? Inovasi ya, hampir mirip. Apa ya? Kreativitas itu sebetulnya termasuk menerima kegagalan. Jadi kalau prestasinya hanya kecil perlu dipuji tidak? Perlu, makanya ada kesegaran apresiasi. Ya kan? Kecil itu mungkin dari pandangan kita, tapi dari pandangan pelaku ya ini sudah bagus anak. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lanjutannya apa? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu normal ya. Kalau mau melompat, hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Lompat ya. Itu terlalu dramatis. Oke, sekarang kita sudah pada ujung materi ini ya. Saya resume. Oh, buah manggis saja ada istilahnya ya. Pelajaran ini apa istilahnya ya? Jadi cita tanah air itu kalau dari sudut pandang piramida kebutuhan Maslow ya itu ada di puncak. Jadi ibarat gunung itu ada di puncaknya. Tapi di puncak gunung ada apa?
Ada apa ya? Kawah itu masih di puncaknya, di atasnya? Awan. Ada enggak? Ini kan yang ada di Mas Roni saya tambah ini. Yang apa aktualisasi, di atas aktualisasi ada enggak? Apa kira-kira? Oh Tuhan ya. Ya boleh ya. Tapi dari sisi kita kalau saya menyebutnya ikhlas. Jadi di atas aktualisasi itu ikhlas. Di dalam filsafat ya disebut sudah transenden. Itu sudah transenden. Ya. Kemudian ada lima ya, 5 resume. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan cinta tanah air itu. Jadi yang pertama melakukan dengan cara yang berbeda. Ada kata-kata yang bagus ini. Melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain itu tidak berbeda. Tapi melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain itu lebih baik. Ya. Kan? Ya, dikit-dikit aja ya. Yang kedua, menerima keadaan diri. Ya, menerima keadaan diri. Tadi diibaratkan apa tadi? Kalau sebuah tim sepak bola, kiper dengan penyerang, yaitu semua sama-sama berperan ya. Yang berbeda kan kesabarannya ya. Kalau kiper harus sabar ya. 90 menit tidak boleh keluar dari sana. Yang kedua, menerima kesadaran diri. Oh sudah tadi ya? Diulangi. Ya karena 2 kali kan. Yang ketiga, menerima perbedaan. Bisa nggak sebenarnya kita diseragamkan persis? Tidak. Pernah lihat orang kembar? Sama? Tetap beda juga ya. Lah orang kembar aja berbeda ya. Apalagi yang kita beda ayah, beda ibu. Kemudian sekarang nomor berapa? 4. Menumbuhkan empati. Berarti dari hati kan ya, tidak dari pikiran ya. Bukan empati. Dan yang terakhir, sekarang apresiasi. Setelah menerima kegagalan dari belajar, tapi kalau ada orang yang sukses harus kita apresiasi. Bagaimana cara memberi apresiasi? Selamat. Apa lagi? Pujian ya, bentuknya pujian. Layak ya. Apa lagi? Kasih hadiah. Ya. Kemarin ya kasih hadiah ya. Terus apa lagi? Ya mungkin itu bentuk-bentuknya ya. Kita sepakati aja ya, kita kasih jempol dan bilang bagus ya, diapresiasi ya. Bisa? Bisa. Ayo, kita kasih jempol dan bilang bagus. Kurang keras ya suaranya ya, kurang ikhlas itu berarti ya. Bisa sekali lagi menghadap kamera? Ya, 1, 2, 3. Bagus. Bagus. Baik, jadi kita sudah di ujung ini ya, di materi sampai sini. Nanti berikutnya kita ke materi yang kedua. Oke, bagaimana presentasi saya? Bagus. Terima kasih.